Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, ini kita masih menunggu tayangnya MUPI yang disutradarai oleh Pak Sekjen Ho. Ini kan kemarin kan Pak Sekjen Ho mengatakan atau mengklaim mempunyai bukti bahwa seorang Pak Jokowi ingin mengkriminalisasi Abah. Ini entah Pak Jokowi, entah partai mereka sendiri. Karena kita tahu kemarin-kemarin yang sampai sebegitunya, sampai ngotot betul ingin mengaudit masalah Formula E Abah Anies. Untuk Bung Deddy Sitorus, saya yakin beliau pasti tidak lupa apa yang pernah mereka sampaikan dan apa yang pernah mereka lakukan. Nah, ini ada sejumlah warga yang menuntut untuk segera menangkap nenek-nenek Koni. Mengapa saya bilang beliau nenek-nenek? Ya karena usia beliau sudah mencapai 60 tahun. Jadi saya rasa tak layak lah kalau dipanggil tante-tante. Ini ya nenek-nenek ini memang unik. Sok kenal, sok dekat, terutama dengan presiden Rusia yaitu Putin. Memang agak lain. Terutama di usia 60 tahun, pakaiannya masih nyentrik. Siapa yang tahu kan? Jangan-jangan suka terong-terongan yang muda. Oke, langsung saja kita videonya tanpa berlama-lama. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Sejumlah orang yang bergabung dalam Aliansi Pemuda Peduli Demokrasi Kota Mataram mengadakan demonstrasi di depan Mapolresta Kota Mataram. Ketua Aliansi Gerakan Peduli Demokrasi Kota Mataram, Adi Ardiansyah, menegaskan dukungan mereka pada Polri dan meminta penegak hukum untuk menindak akun tersebut agar tidak menyebarkan hoaks. Jalan pagi begini gitu, biasanya kalau ketemu kan harus formal. Tapi kok jalan pagi gini menyatu dan melihat langsung bagaimana beliau tuh. Tuh lihat penampilan nenek-nenek yang satu ini, nyentrik. Yakin saya nih suka terong-terong muda. Berbaur tuh kayaknya keren banget ya. Mestinya presiden kita ke depan harus kayak gitu kan. Ya. Ada yang disampaikan ke Pak Presiden? Pak Presiden pokoknya semangat terus ya kan, dan apa ya, dan buatlah bangsa ini bangga menjadi negara poros maritim dunia yang Bapak janjiin, dan kita pasti mendukung. Halo? Iya, halo. Tumben telepon. Ada apa teh? Kenapa tadi kirim WA dihapus lagi? Oh, mau pinjem duit teh. Ada nggak? Oh, hapus lagi. Anjir. Pak Sekjen mohon bersabar. Yang jelas 560 M itu adalah APBD, apalagi yang istilahnya B2B, bisnis B2B itu kan nggak boleh pakai APBD, Pak. Jadi gerakan itu nggak boleh pakai APBD dan dia harus melaksanakan mencari sponsor dari luar. Dan sekarang dilaksanakan, kenapa sih, ada apa sih kok dipaksakan, padahal 2019 itu belum ada terjadi apa-apa pandemi COVID ya. Saya pikir ini terobosan dia, saya mengesahkan adanya Formula E. Nah, ini untuk anak Abah, cerdas dikit lah. Cerdas. Untuk Pak Sekjen, tolong lihat. Tapi tahun 2020 kan ada terjadi masalah besar, itu pandemi COVID gitu. Tapi dengan situasi kita sedang kekurangan pendapatan, ini memaksakan bahwa Formula ini harus berjalan sampai hari ini. Gitu aja. Itu terkait dengan semacam target karena sudah memberikan komitmen lebih, sehingga sebetulnya kalau dia bisa bicara dengan panitia FI atau FEO-nya itu ngomong, saya rasa nggak ada masalah ya. Oke ya. Sebagai anggota partai koalisi, Bang Deddy, sebagai anggota partai koalisi, Anda merasa bisa buktikan nggak di sini? loh, bagaimana? Buktikan. Sudah jangan jelaskan upaya itu. Buktikan, nggak ngomong bukti. Bagaimana? Bukti. Loh, jangan ngomong. Loh, upayanya kan jelas. Bukti. Loh. upaya apa nih? Upaya mengkriminalisasi. Upaya mana? Bukti. Mengkriminalisasi siapa? Bagaimana? Jelas kok Apanya? Kejadiannya di KPK. Kejadian apa? Mengkriminalisasi siapa? Coba di Untuk anak Abah, tolong dilihat ini. Arogan banget lah pokoknya. jelas lagi. Mencoba untuk mengusut Anies. Oke, dalam kasus Formula E. Ya, Formula maksud Anda. E. Oke, silakan, Bagaimana Bang Deddy. itu kok Sekarang saya tanya. masyarakat tangkap itu, Bang Deddy? Iya. Sebagai anggota partai Tapi koalisi, sesuatu Anda yang Anda tidak punya bukti, jangan bicara dengan keyakinan, Pak. Justru karena tidak terbukti, makanya tidak terjadi. Disinilah hebatnya Anies. Jadi kalau dibilang tadi, adakah korupsi di DKI selama Anies? Saya bilang pasti ada. Mau kita buka-bukaan? Ayo kita lakukan pansus. Turun KPK, periksa kembali ulang. Kalau kita mau jujur, itu kayak kentut. Ya, kita nggak bisa raba, baunya kerasa. Bagaimana proyek? Yakin saya Bung Deddy Sitorus pasti pura-pura lupa. Dibagi-bagi, bagaimana proyek nggak selesai ditutupin. Udah deh,
Ini tadi Nggak katanya usah cuma ngomong. PD Saranajaya aja. Saya mau tanya, itu KPK di DKI itu korupsi apa? Komisi Pencegahan Korupsi atau Pengamanan Korupsi? Jadi kita ini jujur. Jadi nggak usah sok lebih bersih dari yang lain. Kemudian kalau Anies ini menjadi capres, saya tidak mengatakan setuju atau enggak ya, tapi bagus atau enggak sih? Dari cara pandang saya? Ya. Gimana ya? Ada banyak hal yang harus ditanya sama dia tentang sikapnya terkait tentang banyak hal gitu loh. Kalau berdasarkan yang saya tahu sekarang, saya tidak setuju. Misalnya saya tanya, lu mau milih nggak? Enggak. Lu mau milih Anies nggak? Enggak. Kenapa? Ya banyak hal yang saya tidak tahu. Untuk anak abah jangan sakit hati. Mohon bersabar. Tahu jawabannya tentang sikap dia gitu loh. Ya, tuh melihat pengalaman di DKI barangkali. Ya mungkin itu salah satu contoh yang bisa menjadi pertimbangan buat saya dan buat banyak orang lain ya. Yang kelima, pemerintah mengadakan divestasi Indosat, menjual Indosat kepada pihak lain. Apalagi pihak lain itu adalah sebuah negara sangat cilik, yaitu Singapura. Singapura hanya berpenduduk 3 juta orang, Indonesia 204 juta. Kayak selilit ya. Nah, dibuatlah sebuah perusahaan di sana namanya Singapore Technology and Telecommunication (STT). 50% sahamnya pemerintah Singapura, 50% Free Tax dari Israel. Jadi artinya Indosat ini menyangkut penjualan saham kepada orang luar, padahal Indosat ini mengoperasikan atau melaksanakan satelit Palapa. Di dalamnya ada kode-kode intelijen kita. Jadi dengan demikian dia juga membahayakan hajat hidup orang banyak di negeri ini. Tahu kan siapa sebenarnya biang kerok di negeri ini? Cerdas sedikit lah. Akan keselamatan bangsa. 55 ini tidak ada yang dijawab oleh Mahkamah Agung karena Mahkamah Agungnya pengecut. Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Masyarakat kini menunggu hasil kinerja KPK guna mengungkap kasus yang sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung ini. Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa lalu resmi menetapkan mantan Kepala Badan Penyihatan Perbankan Nasional Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi tersangka kasus korupsi bantuan likuiditas Bank Indonesia yang merugikan negara triliunan rupiah. Koresponden CNN Indonesia Arya Dita Utama merangkum kronologis kasus korupsi. 3,7 triliun rupiah. Itulah nilai kerugian negara yang disebabkan oleh penerbitan Ini untuk BEM UI yang demo kemarin. Tolong lihat ini. Jangan pura-pura budak, jangan pura-pura buta. Tolong. SKL terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia yang disampaikan oleh KPK dalam jumpa pers pada hari Selasa lalu. Menurut KPK, kasus ini bermula pada tahun 2002 saat Syafruddin selaku Kepala BPN mengusulkan SKL untuk Samsul Nur Salim yang merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Usulan ini membuat proses hukum atau litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh Samsul sebesar 4,8 triliun rupiah. Hasilnya, restrukturisasi aset Samsul Nur Salim ditetapkan menjadi sebesar 1,1 triliun rupiah. Sedangkan yang 3,7 triliun rupiah lagi tidak lagi diproses. Adapun SKL ini dikeluarkan BPPN berdasarkan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2002 yang ditetapkan oleh Presiden kelima NKRI Megawati Soekarno Putri. Masyarakat ini menunggu hasil kinerja KPK guna mengungkap kasus yang sempat buntu ditangani oleh Kejaksaan Agung ini. Arya Dita Utama, Jakarta. Sementara itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran alias Fitra mengimbau KPK agar menuntaskan kasus BLBI. Selain Syafruddin Temenggung, Fitra juga meminta KPK untuk segera mengusut 5 obligor besar lain yang belum melunasi utang. 1.
BCA yaitu obligornya Salim Group yang utangnya sebesar 52,7 triliun itu utang belum lunasnya masih mencapai angka 63 triliun. Yang kedua adalah BUN yaitu obligor M Hasan, utangnya adalah 6,2 triliun dan kemudian utang belum lunasnya itu sebesar 72,1 triliun. Kemudian yang ketiga ada Bank Surya obligornya adalah Sudwikatmo, itu ada sekitar 1,2 triliun. Utang belum lunasnya itu sebesar 62,2%. Kemudian ada Bank RSI obligornya adalah Ibrahim Rishad, yaitu utang belum lunasnya sebesar 44,1%. Ibu Megawati, lu bilangin janda. Sama mantan presiden kita, Bapak Soekarno, lu bilang mampu. Menurut lu kayak gimana, Bim? Lu ngerasa bersalah nggak? Sebenarnya itu kan udah video lama ya. First of all, gue bahas dulu yang mampus, yang bilang mampus itu. Kan si Maggie Chan ini kan waktu itu bilang katanya di apa sih sidang PDIP kan? Yes. Waktu dia bilang Jokowi ini dia ngejelekin Jokowi kan, gitu kan. Kan gue kasihan gitu ngeliat Pak Jokowi juga lah. Kok presiden diginin banget gitu, padahal kan dia presiden kan. Gue sebenarnya lebih apa ya, kasihan sama Pak Jokowi gitu loh di situ. Kok Pak Jokowi kayaknya kayak cengar-cengir doang gitu kan. Makanya gue balas, gue ulti, gue bilang, lu kalau bukan karena bokap lu, kalau nggak bawa bokap lu juga, lu tuh bukan siapa-siapa gitu. Pik, abang ini maco banget pokoknya. Lu kuliah aja, gue kan bilang lu kuliah aja di sini, pindah sana sini nggak selesai dia. Lu bisa cek aja dia mau kuliah di mana. Mampu nggak dia kuliah sampai dia kan pindah dari Unpad, UI, pindah-pindah gitu kan, ujung-ujungnya kemana gitu. Bu Megawati nanya, apa sumbangsi generasi milenial untuk Indonesia? Udah open war aja. Ada yang mau ikut ngelord gak nih? Cuma ibu yang memang paling berprestasi, menang DPR beberapa kali, berhasil diriin KPK, tapi KPK gak bisa nangkap ex-kadernya yang buron 4 tahun sampai hari ini. Nah, ganteng abang ini. Ini info aja kalau doi masih diburu. Terus apa lagi? Jadi presiden perempuan pertama. Oke lah, meski gak dipilih langsung oleh rakyat. Ups, Bu Mega pada masanya mampu membubarkan BUMN terkorup, yaitu Indosat, karena merugikan negara. Sementara partainya deg-degan. Soalnya ada tiktokers yang sampai dipolisikan karena bilang Bu Mega gila jabatan dan PDIP sebagai partai terkorup. Ini bukan saya loh yang bilang, tapi data harus disampaikan. Dilansir dari Bijak Memilih, partai ibu pemuncak klasemen paling banyak kasus suap dan gratifikasi bareng Golkar. Saya hormat dengan ibu, tapi hati-hati bu, karena ucapan ibu, elektabilitas capres ibu, partai ibu itu bisa terjun bebas. Tapi bukannya memang udah turun ya? Setiap generasi punya pahlawannya, punya sumbangsinya. Salah sendiri, ibu nyorot yang demo. Saya yakin ada banyak anak yang berprestasi tapi minim publikasi. Saya akan lebih cinta jika ibu berkata I believe in you. Saya anak pahlawan, tapi saya percaya generasi muda kita bisa mewujudkan mimpi Bung Karno, menteri saktikan Indonesia untuk golden era. Debat tetap pakai adab. Dah, sudah. Nah, pokoknya nilai kalian sendiri. Jadi ya, saya sangat pendapat sekali dengan abang yang terakhir tadi. Mentang-mentang seorang anak proklamator bisa merendahkan dan menyepelekan atau menganggap remeh generasi-generasi bangsa sendiri. Seandainya itu Ibu Ketum yang ngono memang betul-betul pilihan rakyat, saya rasa akan terpilih lagi menjadi presiden. Bukan malah ingin menjegal Pak SBY dengan cara menaikkan threshold 15%. Dah, pokoknya kalau masalah kriminalisasi Abah ya kita paham. Kita paham betul siapa sebenarnya yang ngebet banget ingin memenjarakan Abah. Bukan Pak Jokowi. Saya rasa tak pernah ada jejak digital Pak Presiden Joko Widodo yang pernah menyudutkan atau menjelekkan Abah. Jadi paham betul, ini permainan Flying PC Team. Setelah mereka pecah kongsi dengan Pak Jokowi, mereka langsung seolah-olah semuanya dilimpahkan kepada Pak Joko Widodo. Sekali lagi ini saya tegaskan, kita tahu bersama-sama beliau hanyalah seorang kader. Jadi paham kita siapa sebenarnya yang berkuasa. Untuk masalah nenek-nenek yang berumur 60 tahun itu harusnya perbanyak istighfar atau perbanyak sholat ke masjid, bukan malah meneburkan isu sara.
bukan malah menebarkan hoax, ujaran kebencian, menimbulkan kegaduhan. Jangan-jangan ini beliau memang betul suka dengan terong-terong yang muda. Nah, saya akhiri. Tetap jaga persatuan Indonesia. Jangan mau kita terpecah belah. Jangan mau kita diadu domba. NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.